Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robatul Jana, NPM 230510201044. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syarif Kuala. Jadi di sini saya akan membuat tugas video output deskriptif melalui uh, aplikasi SPSS, di mana ini adalah tugas dari laboratorium statistik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita membuat output deskriptif ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk membantu kita meringkas dan mengatur data dalam jumlah yang banyak, sehingga kita bisa mengetahui mean, rata-rata, dan standar deviasi dari data tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat nih halaman utama dari aplikasi SPSS-nya, di mana di sini ada data view. Data view adalah tempat penginputan data. Lalu yang kedua adalah variable view. Di sini kita akan membuat definisi data yang akan kita buat. Contohnya, yang pertama adalah nama. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Ini tidak boleh di spasi ya, teman-teman. Jadi yang ketiga ada umur, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada pendapatan, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, jadi untuk tipenya nama dia memakai huruf bukan angka. Jadi kita harus mengganti numerik menjadi string. Kita oke kan? Lalu untuk width-nya itu adalah seberapa banyak huruf yang bisa kita taruh di dalam nama tersebut. Nah, kan kalau nama dia ada nama yang panjang, ada nama yang pendek. Jadi kita buat aja di sini 20. Nah, untuk desimal kita 0 karena nama tidak membutuhkan desimal. Untuk label, label itu adalah penjelasan secara detail. Nah, untuk nama kita tidak usah memakai label. Lalu, values adalah pengelompokan. Nama tidak perlu kita kelompokkan, jadi kita membuat nom. Missing adalah saat responden tidak ingin memberitahu atau tidak ingin menyinput data. Nah, untuk nama, kita membuat non karena eh, responden memberikan datanya. Lalu, kolom ini adalah jarak seberapa besar nama dari nama ke jenis kelamin, seperti itu. Di sini ada right, di sini left. Itu berarti rata ke kiri. Ini bisa kita atur seperti right, rata ke kanan, dan center, rata tengah. Kita pakai left aja. Lalu measure ini adalah nominal, di mana nama memakai nominal. Kenapa? Karena nama adalah sebuah objek. Jadi kita memakai nominal. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin kita memakai numerik karena di values nanti pengelompokan kita akan membuat kelompok yang pertama laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Sebelumnya kita membuat desimalnya 0 semua karena di data kita tidak ada yang memerlukan desimal. Oke, kita masuk ke dalam values yang jenis kelamin. Untuk values yang pertama itu kita membuat laki-laki. Berarti kita akan membuat pengelompokan laki-laki. Nah, untuk yang kedua itu kita buat perempuan. Nah, kita oke aja. Oh ya, untuk di sini width-nya, kan itu kita perempuan ada 9 huruf ya. Nah, kita buat 9, 10 lah, biar genap. Oke, lanjut untuk misinya non, kolomnya 8. Ini nanti di kolom kita bisa juga atur di data view-nya ya, teman-teman. Nah, untuk ini, measure-nya kita pakai nominal. Lalu untuk umur, kita memakai numerik karena umur adalah memakai angka ya, bukan huruf. Lalu width-nya 8 aja, kita tidak memerlukan desimal dan label. Untuk pengelompokan juga kita tidak pakai. Missing kita tidak pakai juga, tapi kita memakai skala. Kenapa? Karena umur adalah bersifat rasio ya, bersifat rasio, data yang bersifat rasio. Lalu untuk pendidikan kita memakai numerik karena di values kita akan membuat pengelompokan juga. Yang dimana dari SD, SMP, SMA. Kita buat satu,
labelnya itu SD. Kita add. Yang kedua, kita buat SLTP. Kita add. Lalu yang ketiga, SLTA. Kita add. Yang keempat, D3. Dan yang kelima adalah S1. Kita add juga. Lalu kita oke kan. Di sini kita memakai measure-nya ya. Measure-nya kita pakai ordinal. Kenapa? Karena pendidikan adalah suatu tingkatan. Nah, jadi dari SD, SMP, SMA, D3 sampai S1 itu bertingkat, maka kita pakai ordinal. Lalu untuk pendapatan kita memakai numerik karena dia memakai angka ya. Lalu kita tidak memakai labels dan values, tapi kita memakai missing karena mungkin ada beberapa responden yang tidak ingin memberitahu berapa pendapatan mereka ataupun pendapatan mereka nol. Jadi di dalam data tidak boleh nol, kita memakai missing dan discrete missing values. Values kita akan memakai 999. 9. Kita okekan saja, lalu measure-nya kita pakai skala karena dia bersifat rasio. Yang terakhir adalah konsumsi, kita tetap memakai numerik, dan untuk values-nya kita tidak memakai penggelompokan, tetapi kita memakai missing, seperti pendapatan juga. Kita memakai discrete missing, dan kita pakai 999. Kita okekan saja, dan dia tetap skala karena konsumsi dia memiliki sifat yang rasio, data yang rasio. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat ke data view ya, kawan-kawan. Nah, di sini kan sudah terlihat di atasnya ada nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Ini kan datanya belum ada, tetapi saya sudah memiliki data sendiri, saya sudah buat. Di sini tinggal kita salin, tinggal kita paste, maksud saya, tadi sudah saya salin. Nah, di sini sudah lengkap ya, semuanya ada. Untuk yang kolom tadi yang saya bilang bisa diubah di sini, ini bisa dari sini ya. Jadi kita gedein, ini juga. Nah, ini kan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, pendidikan SLTP, SLTA. Ini bisa kita ubah dengan mengetik label ini, guys. Nah, kan berubah tuh. Dia bisa bentuk angka ataupun dia ada keterangannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita membuat outputnya, kita memakai analis, terus kita memakai deskriptif, statistik, dan deskriptif. Di sini kita akan memakai umur aja, lalu pendapatan, satu lagi juga konsumsi ya. Nah, jangan lupa di option, kita harus men-checklist semua kotak-kotak ini. Nah, untuk display ordernya, kita hanya memakai variable list. Kita continue dan kita oke. Nah, otomatis semuanya akan langsung terdata di sini ya, umur pendapatan. Maksimum, minimum, dan lain sebagainya. Sekian dari tutorial bagaimana cara membuat output deskriptif dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.